Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, kecerdasan buatan atau artificial intelligence menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Dari algoritma media sosial, chatbot, hingga sistem pengambilan keputusan otomatis. Namun, di balik kemudahan itu, muncul pertanyaan penting. Sejauh mana etika digunakan dalam pengembangan dan pemanfaatan AI? Tema ini kami angkat karena saat ini, batas antara efisiensi dan penyalahgunaan semakin kabur. AI bisa mempercepat kemajuan, tapi juga bisa memperkuat bias, mengganggu privasi, hingga mengancam lapangan kerja. Etika menjadi kompas moral yang harus terus dijaga agar teknologi tetap berpihak pada kemanusiaan. Penggunaan AI dapat membuat tugas kita cepat selesai, mempermudah kita dalam mengerjakan tugas sehari-hari. Semakin mempermudah untuk akses informasi ya. Kita kalau mau cari-cari jurnal, cari-cari ide-ide itu gampang banget pakai AI. Terus mempermudah hidup juga karena kan AI itu sebagai asisten juga. Memberikan ide yang lebih luas dan juga bisa memberikan referensi-referensi terkini khususnya untuk pengembangan atau inovasi tentang bidang pendidikan, misalkan juga media pembelajaran, karena khususnya saya ada pendidikan gitu ya. Misalkan dengan salah satunya desain yang ada di Canva gitu ya, itu akan lebih sangat menarik tentunya, ide-idenya akan lebih kaya dengan adanya AI. Kita akan bergantung pada AI, kemudian kita juga bisa menjadi kurang interaksi sosial, serta jawabannya kadang yang salah atau informasinya itu salah. Semakin kita banyak menggunakan AI, kita tuh semakin ketergantungan, kayak dikit-dikit AI gitu ya. Terus kita semakin males buat baca literatur-literatur yang justru acuannya dari AI, malah kita makin males gitu baca-baca dari jurnal yang asli gitu. Ketika kita tidak bisa memanage itu, maka kita akan terbawa kepada pola pikir hanya imitasi saja. Kalau kita tidak memiliki effort lebih dari itu, hanya sekedar menggunakan apa saja yang ada tanpa memiliki motivasi untuk mengembangkan ide yang ada dari AI, itu akan ya kita diperbudak oleh teknologi. Jadi kita kalah dengan teknologi. Apabila kita masih bisa untuk berpikir sendiri, terus setidaknya kita berpikir. Tapi kalau emang kita nggak bisa dan di buku nggak ada, atau kita perlu untuk menggunakan AI, baru kita gunakan seperlunya aja. Jangan mengerjakan semua tugas dengan AI. Jangan langsung copy paste karena tidak semua informasi yang diberikan oleh AI itu benar gitu. Jadi kita harus mencari referensi yang lain, mencari jurnal-jurnal, mencari sumber-sumber yang lain. Jadi dibandingkan dengan AI. Jadi AI itu untuk mempermudah saja dan untuk mendapatkan informasi dengan cepat. Selebihnya itu tergantung sama kita sendiri kayak gimana memakai AI. Ya, cukup AI itu sebagai referensi, mencari ide, lalu kita kembangkan dari sana. Jangan sampai kita terperangkap pada sesuatu yang instan. Tidak semata-mata kita menemukan sesuai dengan keinginan kita, langsung saja itu kita habis begitu kan ya. Tapi kita harus pada ranah analisis dan juga evaluasi. Itu yang penting, karena sebenarnya literasi informasi itu penting. Meskipun dengan kecanggihan apapun, kalau kita tidak mau lebih lanjut berliterasi, itu tadi kita kembali diperbudak oleh AI. Kita telan saja mentah-mentah gitu ya informasi dari AI tanpa mengevaluasi kebenaran dan keabsahannya tadi itu.